GWL yang sudah naik ke atas motor di saat itu semakin membuat Wang Kades ini berpikir liar. Dan Wang Kades berkata, aduh gak bisa, kesempatan bagus nih, mana jam segini lagi, pasti tuh bule gak bakal sadar kalau aku apa-apain. Dan di saat itu dia mikir kalau si bule GWL ini dalam keadaan sedang mabuk. Jadi kayaknya kalau si Wang Kades ini melakukan apapun, bulenya gak bakal sadar. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Bali Sobat, yang mana ada seorang WNA asal Brasil yang tengah berlibur ke Bali namun harus mengalami kejadian yang benar-benar bikin malu. Ya, bikin malu untuk kita orang Indonesia, yang mana dia ini mengalami aksi bejat dari seorang pria lokal yang melakukan tindakan kekerasan pelecehan. Ya sebenarnya lebih daripada pelecehan sih, tetapi demi mengikuti aturan dari Google, jadi aku plesetkan menjadi kekerasan pelecehan. Pria lokal ini berprofesi sebagai seorang driver ojol, dan WNA asal Brazil yang cantik ini merupakan penumpangnya. Entah apa yang ada di pikiran driver ojol yang satu ini, tiba-tiba di tengah jalan pikiran joroknya muncul sehingga dia melancarkan aksinya untuk melakukan pelecehan terhadap penumpangnya tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Seorang warga negara Brasil diperkosa oleh oknum ojek online. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku yang kabur ke Pasuruan, Jawa Timur. Ledakan paksa terjadi pada 7 Agustus 2023 lalu di sekitar Pantai Nyang-Nyang, Jimbaran Kuta Selatan, Badung, Bali. Oke sobat, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini sobat, di sebuah dusun yang bernama Kerajaan A, Desa Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ada seorang laki-laki bernama Wang Kades Dever yang usianya masih terbilang cukup muda, yaitu 21 tahun. Lingkungan tempat dia tinggal dikenal sebagai desa yang sangat religius, yang mana di sana itu banyak sekali lembaga pendidikan agama yang sangat bagus dan lumayan terkenal. Kalau lingkungannya seperti itu, ya kita udah tahu ya sobat, biasanya orang-orangnya kan juga kebawa arus yang mana baik dan religius biasanya. Nah, tetapi sobat, yang namanya pendidikan agama tidak bisa sepenuhnya menjamin kalau seseorang itu akan berbuat baik, walaupun ajaran di dalam agama adalah hal yang baik. Seperti yang terjadi dengan Wang Kades ini. Kembali kepada pribadinya, dia ini di depan keluarganya mungkin bisa dikatakan sangat baik dan berbakti. Namun siapa sangka di luar pantauan orang tuanya, si Wang Kades ini sangatlah nakal dan bejat. Di dalam cerita ini, aku sebenarnya tidak menemukan sumber informasi mengenai bagaimana latar belakang keluarga dari Wang Kades. Tapi yang jelas nih sobat, semenjak lulus sekolah, Wang Kades ini tidak lagi melanjutkan kuliah dan hanya menjadi seorang pengangguran. Sehari-harinya dia hanya tinggal di rumah, makan, main game, tidur, dan bermalas-malasan. Hal itu dia lakukan berulang-ulang selama beberapa tahun, hingga pada akhirnya sekitar bulan Mei tahun 2023, karena sudah mulai merasa bosan di rumah terus, Wang Kades ini berusaha untuk mencari pekerjaan. Mulailah di saat itu dia sadar bahwa dia harus bekerja untuk bisa menghidupi dirinya, ya minimal bisa untuk jajan. Dan dia mulai mencari pekerjaan yang cocok untuk dia, mengirimkan beberapa lamaran, namun tidak ada yang nyangkut sama sekali, alias nggak keterima. Pada awalnya hal ini sempat membuat si Wang Kades ini bingung harus bagaimana lagi untuk mencari kerja, dan dia kekeh serta berambisi untuk mendapatkan pekerjaan. Namun karena mencari kerja ternyata kenyataannya cukup sulit, maka dari itu dia mencoba mencari alternatif pekerjaan lain yang memang bisa terbilang tidak ribet prosedurnya dan juga dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Terfikirlah dia untuk menjadi seorang driver ojek online. Nah, kemudian setelah dia memikirkan matang-matang, mulailah dia mendaftarkan diri sebagai driver dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Pada saat itu, dia tidak ingin narik ojek online di sekitar rumahnya. Makanya nih sobat, dia memutuskan untuk pergi merantau ke kota lain. Dan kota yang dia pilih adalah Bali. Jika kebanyakan anak muda seusianya memilih kerja kantoran atau kerja yang gak panas-panasan, berbeda dengan Wang Kades, karena sudah tidak punya pilihan lain, ya akhirnya dia rela berpanas-panasan menjadi seorang driver. Apalagi di saat itu dia ngojeknya di Bali, itu kan 2 kali lipat panasnya.
Singkat cerita, mulailah si Wang Kades ini bekerja. Pada awal-awal bekerja, dia melakukan pekerjaannya itu dengan sangat baik. Dia tergolong driver ojol yang rajin dan tidak neko-neko. Walaupun terkadang dia ini agak kurang disiplin untuk jam-jam kerja dalam mencari pelanggannya. Kadang dia keluar siang, kadang juga sore, atau juga kadang keluar malam. Bisa dikatakan dia kerja sesuai mood aja. Dan penghasilannya juga akhirnya nggak pasti. Tapi lumayanlah untuk menutupi kehidupan sehari-harinya. Selama beberapa waktu dia mulai menjadi driver ojek online, mulailah terasa kalau dia mendapatkan uang yang cukup banget dan bahkan dia bisa berbagi sedikit kepada keluarganya. Ya wajar aja, di saat itu kan dia narik ojeknya di Bali, yang mana tidak hanya ada warga lokal di sana, turis asing juga menjadi target penumpang bagi Wang Kades. Sejak dia bekerja di Bali, bisa dikatakan dia lumayan sering bertemu dengan para bule. Kemampuan berkomunikasi bahasa Inggrisnya juga lumayan lah, terasa terasah. Makanya kadang-kadang si Wang Kades ini lumayan sering juga ngajak penumpangnya untuk ngobrol. Dan di saat itu memang menurut dia hal tersebut sangat seru agar bisa menambah kosakata baru. Lalu tibalah suatu hari nih sobat, di tanggal 7 Agustus tahun 2023. Pada saat itu, Wang Kades ini narik ojek pada malam hari. Dia mendapatkan beberapa orderan. Dia mengantarkan para penumpangnya satu persatu ke tempat tujuan akhir pemesanan. Kemudian, setelah beberapa orderan itu dia terima, tiba-tiba dia duduk dan bersantai sejenak sambil menunggu orderan lain di sebuah warung kopi langganannya. Saat itu kebetulan ada rekannya yang juga sedang narik dan ya ngaso-ngaso di sana. Oleh karena itu, Wang Kades ini lumayan lama ngobrol bersama rekannya sesama ojol di tempat tersebut. Lalu di sisi lain, ada seorang wanita asal Brazil yang tengah berlibur ke Bali bersama beberapa temannya. Dari beberapa sumber yang aku cari nih sobat, tidak ada sumber yang menjelaskan secara detail identitas wanita ini. Namun kita sebut aja inisial namanya, yaitu GWL, sesuai dengan singkatan nama panjangnya. GWL ini adalah wanita cantik asal Brazil yang berusia 26 tahun dan dia di Bali sudah lumayan lama. Dia memang sengaja datang dari Brazil ke Bali untuk berlibur dan bersenang-senang di sana. Selama pergi berlibur, sudah banyak tempat yang dia kunjungi di Bali dan semua hal yang ada di Bali ingin dia coba. Lalu tiba-tiba sobat, pada malam tanggal 7 Agustus tahun 2023, tepatnya ya Senin malam, dia pergi untuk menghadiri sebuah pesta di wilayah Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Sebenarnya dia menghadiri pesta itu pada pukul 1.00 waktu Indonesia bagian tengah, tetapi dia justru datang lebih awal, yaitu di jam 11 malam. Saat itu dia pergi sendirian menggunakan ojol. Dan dia pergi sendirian karena teman-temannya sudah berangkat lebih dulu dari GWL. Memang pada saat itu selama di Bali, dia tidak menyewa sepeda motor layaknya para turis lain. Jadi akses dia selama di Bali ya menggunakan ojol. GWL berangkat dari penginapannya di Puri Kelapa Guest House by Bukit Vista. Pada saat itu, GWL ini pergi dengan menggunakan pakaian yang minim sekali. Ya, namanya juga bule. Ketika mau pesta dan pestanya di Bali, pasti pakaiannya seperti itu. Nah, jalanlah dia ke pesta. Sesampainya dia di pesta, dia tampak menikmati malam itu dengan teman-temannya dan bersenang-senang. Kebahagiaan tampak di wajah dia dan dia tertawa gembira dengan teman-temannya. Sampai gak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3.30. Dan di saat itu GWL memutuskan untuk segera pulang ke penginapan tempat dia menginap. Sebenarnya saat itu acaranya masih berlangsung hingga pagi hari. Namun dia sudah merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari pesta. Tanpa berlama-lama, GWL ini pamit kepada teman-temannya yang ada di pesta tersebut. Dia bilang kurang lebih kayak gini, aku duluan ya, capek banget nih, udah ngantuk juga, kata GWL pada teman-temannya. Lalu salah satu temannya bilang, kamu beneran gak apa-apa? Pulang naik apa? Terus dia bilang, aman, aku naik ojol. Lalu kemudian temannya ini bilang, ya udah hati-hati ya, kita sebentar lagi juga pulang kok, ucap salah satu temannya. Setelah berpamitan, kemudian dia merogoh ponselnya dari dalam tas untuk memesan ojek online melalui salah satu aplikasi yang cukup terkenal di Indonesia. Pada saat itu dia mendapatkan driver ojol bernama Wang Kades. Ya, orang yang sedari tadi profilnya aku ceritakan. Di saat itu, GWL ini sama sekali tidak mencurigai Wang Kades karena dia percaya bahwa setiap orang yang ada di Bali itu adalah orang baik. Jadi dia duduk menunggu Wang Kades datang setelah memesan ojek online tersebut.
Di sisi lain, Wang Kades yang mendapatkan orderan dari titik yang tidak jauh dari tempat dia mangkal tadi, langsung saja mengambil orderan tersebut. Dia dengan segera menuju titik jemput dan beberapa menit kemudian sampailah dia ke titik jemput dengan menggunakan sepeda motor bernomor polisi P2697HJ. Sebenarnya nopol itu tidaklah sesuai dengan nopol yang ada di aplikasi, yang mana di aplikasi sebenarnya nopolnya adalah DK34FCK. Sedangkan yang datang ya P2697HJ tadi. Karena adanya ketidaksesuaian membuat si GWL tadi memesan ojol, tetapi dia tidak tahu harus menghampiri ojol yang mana. Namun di saat itu Wang Kades yang merasa kalau wanita yang dia lihat dengan pakaian minim dan tengah duduk itu merupakan pelanggannya, dia tanpa pikir panjang langsung saja memanggil wanita itu. Dia bilang, "GWL ya?" tanya Wang Kades. Kemudian si wanita itu yang sedari tadi fokus dengan ponselnya menjawab, "Iya betul." Lalu Wang Kades bilang, "Aku Wang Kades, driver ojol yang kamu pesan. Aku memang pakai motor yang berbeda, makanya tidak sesuai. Tapi aman kok, silahkan naik ya," ucap Wang Kades. Pada awalnya GWL ini agak sedikit ragu, namun lagi-lagi dia sangat percaya kalau orang lokal Bali Indonesia itu adalah orang baik. Akhirnya GWL tadi langsung menghampiri Wang Kades di atas motornya. Dan di saat itu, sembari GWL ini jalan, ternyata Wang Kades memperhatikan si pelanggannya ini berjalan. Pelanggannya ini menggunakan pakaian minim, terus juga heels, dan ketika berjalan sangat cantik, anggun dengan pakaian yang benar-benar membuat birahi Wang Kades jadi naik. Dia terlihat benar-benar menggoda, dan hal ini membuat Wang Kades memiliki imajinasi liar dan bergumam, "Gila, bule ini mantep banget, putih lagi. Cakep banget." Begitulah kurang lebih yang dipikirkan oleh Wang Kades. Tiba-tiba timbullah niat jahat di dalam pikiran Wang Kades, di mana dia terpikir untuk melakukan hal yang tidak wajar kepada GWL. Ketika itu dia melihat ke arah jam tangan. Dia melihat waktu menunjukkan hampir jam 4 dini hari. GWL yang sudah naik ke atas motor di saat itu semakin membuat Wang Kades ini berpikir liar. Dan Wang Kades berkata, "Aduh, gak bisa nih, gak bisa. Kesempatan bagus nih, mana jam segini lagi. Pasti tuh bule gak bakal sadar kalau aku apa-apain." Dan di saat itu dia mikir kalau si bule GWL ini dalam keadaan sedang mabuk. Jadi kayaknya kalau si Wang Kades ini melakukan apapun, bulenya gak bakal sadar. Dan dia juga mikirnya kalau pakaian si bule ini terbuka, harusnya si bule ini justru sedang bergairah juga, sedang mencari seorang pria lokal yang bisa dia ajak untuk bersetubuh. Mungkin imajinasi Wang Kades ini karena dia terlalu banyak menonton film dewasa, makanya dia berpikir ke sana. Dan tidak lama kemudian, Wang Kades mengajak ngobrol GWL. Dan ternyata si bule tersebut nurut-nurut aja, dia juga gak mikir apa-apa, dan obrolan mereka sangat nyambung. Pada awalnya, GWL ini terus saja memantau peta tujuan sesuai dengan titik yang dia pesan. Nah, di saat itu, Wang Kades yang sudah memiliki niat jahat mencoba untuk mengalihkan GWL dari ponselnya. Karena kalau tidak begitu, nanti GWL-nya tetap fokus sama HP dan dia tidak akan bisa membawa GWL ini ke tempat yang sepi. Makanya selama perjalanan, Wang Kades mencoba mengajak GWL untuk terus mengobrol dengan bahasa Inggris seadanya. Dan ternyata usaha yang dilakukan oleh Wang Kades ini berhasil. Obrolan itu membuat si GWL berpaling dari ponselnya dan membuat dia fokus pada percakapan mereka berdua. Kondisi ini sangat perfect, sangat tepat untuk Wang Kades meluncurkan aksinya. Setelah GWL tidak fokus ke rute, Wang Kades mulai membelokkan rute perjalanan ke arah Jalan Nyangnyang, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Jalan tersebut adalah jalan yang sangat sepi, dan itu adalah tempat yang sangat cocok untuk Wang Kades melancarkan aksinya. Tidak lama setelah itu, Wang Kades ini melihat sebuah lahan kosong yang sangat sepi tadi. Tanpa pikir panjang, dia menghentikan motor tersebut di sana. Pada saat itu GWL ini jadi bingung. "Lah, kenapa kita di sini? Kamu mau ngapain?" kata GWL. Namun tanpa menjawab pertanyaan GWL, kemudian si Wang Kades ini langsung turun dari motor dan memaksa GWL untuk juga turun dari motor dengan maksud untuk memperkaosnya. Pada saat itu GWL sangat panik. Dia mencoba untuk melakukan perlawanan. Dia berteriak, namun di saat itu teriakannya tidak ada yang mendengar. GWL sempat mencoba untuk merogoh sesuatu di dalam tasnya. Dia mencoba mengambil sebuah botol kaca minuman dari dalam tasnya. Kemudian botol tersebut dia pukulkan ke kepala Wang Kades. Namun sobat, pukulan itu tidak berhasil membuat Wang Kades lumpuh. Hal ini justru membuat si Wang Kades ini jadi marah dan dia semakin beringas. Dia bilang, "Kamu jangan melawan saya dan saya tidak mau menyakiti kamu. Ikuti saja yang saya mau," kata Wang Kades. Namun ancaman itu tidak membuat GWL ini diam. GWL masih mencoba untuk teriak, namun lagi-lagi Wang Kades mengancamnya dan bilang, "Kamu bisa diam gak? Kalau kamu gak diam, aku akan eksekusi kamu," ancam Wang Kades.
GWL yang mendengar hal itu akhirnya ketakutan dan dia diam tidak melawan lagi. Ya bagaimana enggak, dia kan seorang turis. Dia tidak tahu harus bagaimana dan dia juga tidak mau mati konyol di negara orang. Setelah si GWL ini diam, kemudian Wang Kades langsung melakukan niat bejatnya. Dia dengan tega melakukan pelecehan terhadap bule Brazil itu di lahan kosong yang dipenuhi dengan semak-semak. GWL di saat itu hanya bisa menangis. Dia tidak bisa melakukan apapun, jadi dia hanya bisa pasrah. Melihat GWL yang terus saja menangis membuat Wang Kades ini membentak GWL untuk diam. Dan GWL di saat itu takut dan akhirnya diam. Dia tidak kuasa melihat wajah laki-laki yang tega melakukan hal itu kepada dia. Dan akhirnya dia memejamkan matanya saat dia dilecehkan. Kejadian itu berlangsung lumayan lama. Wang Kades yang sudah memenuhi hasratnya itu kemudian menyudahi aksinya setelah dia puas. Dia kemudian mulai merapikan pakaiannya dan menyuruh si GWL tadi untuk bangun dan merapikan pakaiannya juga. Setelah sama-sama merapikan pakaian, kemudian Wang Kades ini justru tidak meninggalkan GWL begitu aja. GWL di saat itu yang sudah lemas, dia hanya bisa tertunduk, dia ketakutan, dan Wang Kades mengatakan dia tetap akan mengantarkan GWL ini ke tempat tujuan. GWL berjalan di belakang Wang Kades menuju motor milik Wang Kades, dan di saat itu Wang Kades ini bilang kepada si GWL, "Terima kasih ya sudah tidak melawan lagi. Setelah ini aku akan mengantarmu pulang ke penginapan, tapi tolong jangan laporkan kejadian ini," ucap Wang Kades. Pada saat itu GWL hanya bisa tertunduk dan dia manggut-manggut aja. Dia sudah sangat ketakutan dan dia benar-benar tidak berani, takutnya dia apa-apain lagi. Singkat cerita, naiklah mereka ke motor. Wang Kades di saat itu mengendarai motor itu menuju ke penginapan GWL sesuai dengan tujuan. Di saat itu Wang Kades tersenyum-senyum, merasa sangat puas dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak membayangkan di dalam hidupnya bisa mencicipi seorang bule Brazil yang sangat cantik. Sementara GWL di saat itu dengan gemeteran, di dalam pikirannya dia kalut, dia bingung harus melakukan apa. Dan Wang Kades yang berpikir kalau aksinya sudah berhasil dan dia tidak mungkin akan dilaporkan, akhirnya mencari titik untuk menurunkan GWL. Di saat itu dia menurunkan GWL tepat 100 meter sebelum sampai ke titik tujuan. Hal ini dia lakukan karena dia takut jika menurunkan GWL tepat di depan penginapan, malah si GWL ini nanti teriak dan melaporkan apa yang baru saja terjadi. Dan dia pun menurunkan GWL di titik yang cukup jauh. Singkat cerita, Wang Kades yang sudah mengantar GWL ini kemudian langsung bergegas pergi meninggalkan GWL sendirian. Karena hari sudah mulai terang, Wang Kades di saat itu yang takut dilaporkan kemudian menancap gas menuju ke kosan untuk bersiap melarikan diri ke kediaman pamannya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Karena selama di perjalanan dia itu membayangkan bagaimana nantinya kalau dia dilaporkan, bagaimana kalau dia dipenjara, bagaimana kalau ada saksi yang menyaksikan kelakuan bejatnya ini. Sementara itu GWL yang tadinya diturunkan di tengah jalan sambil menangis berjalan menuju ke penginapan. Lalu singkat cerita, jam 5 pagi di tanggal 8 Agustus tahun 2023, GWL ini tiba di penginapannya. Lalu teman-temannya tiba juga di penginapan setelah GWL ini tiba di sana. Teman-temannya ini sambil terheran melihat GWL yang baru saja datang dan sambil menangis. Teman-temannya bertanya, "Lah kok kamu baru sampai? Kenapa menangis?" tanya teman-temannya. Kemudian di saat itu, GWL yang sedang menangis ini mendengar pertanyaan temannya itu semakin bertambah sedih dan menangis. Dia sambil menangis menceritakan apa yang baru saja dia alami. Teman-temannya di saat itu mendengar cerita GWL benar-benar merasa shock dan kaget. Mereka nggak nyangka kalau orang lokal di Bali, Indonesia itu ada yang sebejat Wang Kades yang tega melakukan aksi pelecehan terhadap teman mereka GWL. Teman-temannya di saat itu sangat marah dan jelas tidak terima dengan apa yang dialami oleh GWL. Akhirnya kemudian saat GWL masih menangis, salah satu temannya mencoba untuk melaporkan kejadian ini ke pihak hotel. Pihak hotel kemudian membantu untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian daerah Bali dan Polresta Denpasar. Laporan itu pun akhirnya diterima oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan. Setelah menerima laporan, kemudian pihak kepolisian meminta beberapa keterangan dari GWL. Dan dari keterangan itulah muncul informasi yang didapat untuk pengembangan kasus. Di saat itu, polisi mencoba mencari tahu dengan mengecek riwayat pemesanan aplikasi ojek online yang dilakukan oleh GWL. Polisi tidak perlu repot mencari siapa pelakunya. Polisi langsung berhasil mengantongi identitas pelaku dan kemudian mengerahkan anggota kepolisian untuk segera menangkap si pelaku, yaitu Wang Kades.
Sambil menunggu kabar penangkapan Wang Kades, Polresta Denpasar juga menyita sejumlah barang bukti. Barang buktinya yaitu berupa pakaian dalam dan celana dalam milik GWL. Polisi juga menyuruh GWL ini untuk melakukan visum, dan di hari itu GWL langsung melakukan visum. Dan setelah dilakukan visum, muncullah hasilnya, di mana telah ditemukan luka yang disebabkan karena adanya kekerasan menggunakan benda tumpul. Lalu polisi terus saja melakukan pencarian, sampai akhirnya ada titik terang di mana ternyata Wang Kades ini sudah kabur ke kediaman pamannya di daerah Pasuruan. Atas kejadian itu pihak kepolisian langsung menuju ke Pasuruan dan berhasil menangkap Wang Kades di sana, yang mana pada saat itu dia sedang bersembunyi. Dia ditangkap pada malam hari ketika sedang istirahat di jam 21.30. Dia ditangkap dalam kondisi tidak ada perlawanan sama sekali. Namun yang jelas, pihak keluarganya di saat itu bingung apa yang sudah dilakukan oleh Wang Kades, kenapa dia ditangkap dan kenapa dia diamankan. Lalu pihak polisian pun menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Wang Kades adalah kelakuan yang sangat memalukan dan sangat-sangat bejat. Akhirnya dia pun digiring ke kantor polisi dan ditahan beberapa waktu di sana. Di dalam persidangan, dia dijerat dengan pasal 285 KUHP tentang aksi pemerkoas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan akibat kejadian tersebut, korban GWL mengalami trauma secara psikologis dan mengalami luka memar serta lecet pada beberapa bagian tubuhnya. Atas kejadian tersebut, yang seharusnya dia masih ingin lama di Indonesia, mau tidak mau, dia harus segera pulang ke negaranya, Brazil. Itu dia geng, cerita tentang aksi bejat Wang Kades, seorang driver ojek online yang tega melakukan ruda paksa atau pelecehan terhadap seorang turis. Bagaimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.